Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pengerahan dan penindasan versus perlawanan. Ekonomi perang. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang menerapkan konsep ekonomi perang. Apa sih maksud dari ekonomi perang itu? Ekonomi perang berarti segala kekuatan ekonomi di Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang. Dalam hal ini, hasil perekonomian di Indonesia dijadikan modal untuk mencukupi kebutuhan pemerintahan Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia. Langkah-langkah Jepang di bidang ekonomi. Kebijaksanaan yang dilakukan Jepang di bidang ekonomi di Jawa adalah peningkatan produksi padi, wajib serah padi. Hal-hal yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintahan Jepang. Yang pertama, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang. Pada tahun 1944, kondisi politis dan militer Jepang mulai terdesak, sehingga tuntutan akan kebutuhan bahan-bahan perang makin meningkat. Sulitnya pemenuhan kebutuhan pangan semakin terasa bertambah berat pada saat rakyat juga merasakan penggunaan sandang yang amat memprihatinkan. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan Jepang memiliki model pengajaran dan doktrinasi Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Model pengajaran dengan bahasa pengantar yaitu bahasa Jepang yang diterapkan pada pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Mata pelajaran yang diberikan juga mengacu pada kebudayaan Jepang. Selain pendidikan formal, diadakan juga kursus-kursus pendirian badan olahraga dan pendidikan keprajuritan. Penerapan pendidikan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang yang mengharuskan penguasaan dalam bahasa Jepang, karena bahasa pengantar dalam pengajaran adalah bahasa Jepang. Hal ini secara tidak langsung memperkenalkan budaya Jepang pada rakyat Indonesia. Inilah yang diharapkan Jepang pada pendidikan yang diberikan pada rakyat Indonesia. Dalam pendidikan ini memang sengaja dimasukkan kebudayaan Jepang. Seperti contohnya yang diberikan yaitu adat istiadat Jepang, semangat Jepang, lagu-lagu Jepang, dan olahraga Jepang. Dengan memberikan kebudayaan Jepang diharapkan dapat menghilangkan pengaruh pendidikan gaya barat yang sebelumnya ada di Indonesia. Suatu hal yang melemahkan aspek pendidikan adalah penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghafal lagu kebangsaan Jepang. Untuk itu, para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan. Sementara pada masa Jepang konsep diskriminasi tidak ada, tetapi terjadi penurunan kualitas secara drastis baik dari keilmuan maupun mutu murid dan guru. Contoh sekolah yang ada pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ada His Jaga Monyet, ada His Belwex ya di Jatinegara, ada His Western Week, ada SMP 1 di Perapatan 10, ada SMP 2 di Gambir Wetan 2, SMP 3 di Jalan Resta Manggarai, ada sekolah menengah tinggi di Menteng, ada sekolah tabib Jakarta, sekolah tinggi hukum Jakarta, sekolah kepandaian Putri Wakaba.
Mungkin hampir 90% sekolah menengah yang didirikan Belanda dihapuskan oleh Jepang. Karena Jepang ingin menghapuskan rakyat Indonesia dari pengaruh Barat. Jepang ingin mengenalkan Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Pengerahan Romusya. Untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia yang dikenal dengan nama Romusya. Diperkerjakan di lingkungan terbuka seperti lingkungan pembangunan, kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Awalnya hanya dipekerjakan di Pulau Jawa, kemudian mulai membentuklah Romusya di kota-kota sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusya yang panitia pengerahan tersebut disebut Romukyokai pada setiap daerah. Pada umumnya, rakyat yang diwajibkan Romusya yaitu yang bertenaga kasar, hanya sukarela dan sifatnya sementara. Pegawai Romusya sukarela terdiri atas pegawai yang tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat penting. Tetapi kebutuhan yang terus meningkat seluruh kawasan Asia Tenggara yang awalnya sukarela diubah oleh Jepang menjadi keharusan dan paksaan. Diperlakukan tidak senonoh, dipaksa bekerja dari pagi sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Kesehatan mereka mulai tak terurus. Banyak di antara jatuh sakit dan mati kelaparan. Untuk menutupi kekejaman dan agar rakyat tidak merasa dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau menjadi Romusya. Untuk mengambil hati rakyat, Jepang memberi julukan kepada mereka sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja. Pada periode itu, sudah ada 300.000 tenaga yang dikirim ke luar Jawa, bahkan ke luar negeri, seperti di Burma, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Sebagian besar ada yang kembali ke daerah asal, ada yang menetap, tapi kebanyakan mereka mati di tempat kerja. Bagaimanakah dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut? Jelas ya, dampaknya sangat berat, sangat. Yang pertama adalah penderitaan rakyat bukan berkurang, tetapi bertambah. Makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi Romusya. Banyaknya gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kelaparan dan kematian merajalela. Berbagai penyakit menjangkiti masyarakat seperti kudis. Pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya makanan sulit didapat dan semakin menipis jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tak ada jaminannya dan mengalami inflasi yang parah. Bahan pakaian dan obat sulit didapat. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Penderitaan rakyat Indonesia yang semakin tidak tertahankan. Inilah foto-foto pada saat itu, pelajar ya. Perang melawan tirani Jepang. Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Tidak hanya itu, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk sekolah atau bekerja sebagai perawat. Ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kaum petai dan disekap di kampung-kampung yang tertutup menjadi wanita penghibur. Kondisi tersebut menambah penderitaan rakyat Indonesia sehingga rakyat benci pada pemerintahan Jepang. Oleh karena itu timbullah berbagai perlawanan di berbagai daerah. Yang pertama, perlawanan di Aceh. Latar belakang. Karena melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang terutama terhadap Romusya, sehingga rakyat di Cutpliang melakukan perlawanan. Terjadi di Cutpliang yang dipimpin oleh Abdul Jalil, yaitu ulama muda sekaligus guru mengaji di Cutpliang.
di Aceh Lok Sumawe. Abdul Jalil mengerahkan rakyat para santri di Cutplayang, namun gerakan ini dianggap Jepang sebagai tindakan bahaya, sehingga Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Karena Abdul Jalil menolak ajakan tersebut, pada tanggal 10 November 1942, pasukan Jepang menyerang Cutplayang. Pertempuran tersebut hingga 24 November 1942, saat rakyat melakukan sholat subuh. Karena diserang, rakyat dengan sekuat tenaga melakukan perlawanan, bertahan, bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan kedua oleh Jepang namun dapat digagalkan juga oleh rakyat. Sedangkan serangan yang ketiga berhasil menghancurkan pertahanan rakyat di Cutplayang. Masjid dibakar, pengikut Abdul Jalil banyak yang terbunuh, terdesak, meloloskan diri, dan ke Buloh Blangara. Yang kedua, perlawanan rakyat di Singaparna, Jawa Barat. Jadi Singaparna yang religius dan berjiwa patriotik ini membenci dominasi asing, sehingga mereka pun membenci pemerintahan Jepang, apalagi terhadap perilaku dan kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, rakyat Singaparna melakukan penyerangan kepada pemerintahan Jepang. Kronologinya, di bawah pimpinan Kiai Yainal Mustafa, mereka seorang ajengan di Sukamanah, Singaparna, sekaligus pendiri pesantren Sukamanah. Secara diam-diam beliau telah membentuk pasukan tempur Sukamanah yang dipimpin oleh Ajeng Najamuddin. Hari Jumat sebelum perang, kepolisian Tasikmalaya melakukan perundingan dengan Jenderal Mustafa. Namun polisi Jepang itu dilucuti senjata dan ditahan oleh pengikut Jenderal Mustafa. Salah satu polisi diminta kembali ke Tasikmalaya untuk menyampaikan agar segera memerdekakan Jawa. Hari berikutnya datang kembali utusan Jepang untuk melakukan perundingan kembali dengan Jenderal Mustafa. Karena sikap utusan Jepang tersebut congkak dan sombong, untuk menunjukkan Jepang memiliki kedudukan yang kuat, hal ini menimbulkan amarah pada pengikut Jenderal Mustafa, sehingga utusan Jepang tersebut dibunuh. Setelah kejadian ini, pertempuran terjadi kurang lebih 1 jam di kampung Sukamanah. Karena pasukan yang besar dan senjata yang lengkap, Jepang berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Mustafa. Jenderal Mustafa dan Kiai Emar, gurunya, ditangkap. Kemudian Jenderal Mustafa dan 27 pengikutnya diangkut ke Jakarta, dihukum mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Sedangkan gurunya disiksa dan akhirnya meninggal. Terus perlawanan di Indramayu. Jepang bertindak sewenang-wenang terhadap para petani Indramayu yang pada umumnya hidup sangat sengsara. Mereka harus menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Kebijakan ini membuat rakyat semakin menderita. Perlawanan terjadi di Kaplongan pada bulan April 1944. Pada bulan Juli muncul perlawanan di desa Cidempet dengan semboyan lebih baik mati melawan Jepang daripada kelaparan. Namun sekali lagi rakyat tidak mampu melawan kekuatan Jepang yang didukung dengan tentara dan peralatan lengkap. Perlawanan di Kalimantan. Karena himpitan penindasan yang sangat berat yang dilakukan Jepang, maka di Kalimantan banyak terjadi perlawanan, salah satunya perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, pemimpin suku Dayak. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan dengan taktik perang gerilya. Mereka hanya sedikit, tetapi dengan bantuan rakyat yang militan, dengan memanfaatkan alam, rimba, belantara, sungai, rawa, daerah yang sulit ditempuh. Namun di kalangan penduduk juga berkeliaran mata-mata Jepang yang berasal dari Indonesia. Para mata-mata tersebut tidak segan menangkap, menganiaya, membunuh terhadap saudaranya sendiri. Adanya mata-mata ini membuat perlawanan pejuang Indonesia dapat dikalahkan oleh Jepang. Perlawanan di Irian. Rakyat Papua merasakan penderitaan yang sama.
mereka dipukuli, dianiaya, wajar bila mereka melakukan perlawanan terhadap Jepang. Gerakan Papua terkenal dengan sebutan Gerakan Koreri yang berpusat di Biak di bawah pimpinan Rumkoren. Rakyat Irian terus melakukan perlawanan di berbagai tempat dengan menggunakan senjata sederhana. Mereka menghadapi semua itu tanpa rasa takut dan gentar. Jadi sama melakukan gerilya. Yang pertama di Indonesia, Perang di Irian juga meluas hingga ke Yapen Selatan. Perlawanan di daerah ini dipimpin oleh Silas Parpare. Berlangsung sangat lama, bahkan sampai tentara Jepang dikalahkan oleh sekutu. Hal ini menunjukkan keuletan rakyat Irian dalam menghadapi kekejaman Jepang. Perlawanan peta di Blitar. Jadi akibat penindasan Jepang dari masalah pengumpulan padi, pengerahan Romusha, sikap sombong dan lain sebagainya, sehingga pada 29 Februari 1945 Supriyadi dan kawan-kawan mulai bergerak. Setelah Jepang mengetahui gerakan penyerbuan itu, mereka segera mendatangkan pasukan yang semuanya orang Jepang. Dengan beberapa tank, pesawat, tentara Jepang mulai menguasai seluruh kota Blitar dan menyerukan agar anggota peta segera tunduk. Beberapa kesatuan tunduk, namun mereka ditangkap, ditahan, disiksa. Namun ada beberapa pasukan peta tidak mengikuti perintahnya dan memilih untuk melakukan perlawanan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Dalam menghadapi peta, Jepang mengerahkan semua pasukannya, namun pasukan Supriyadi tetap bertahan. Komandan pasukan Jepang, Kolonel Katagiri, pura-pura menyerah. Kemudian mereka bertukar pikiran dengan pasukan peta secara lemah lembut sehingga hati pemuda mulai dingin kembali. Kolonel Katagiri berhasil membuat perjanjian bahwa segala sesuatu akan dianggap soal intern Daidan dan akan diurus oleh Daidanko Surakmat. Mereka akan diterima kembali dan tidak dibawa ke depan pengadilan militer. Pada suatu hari Sudanko Muradi tiba ke Daidan. Kemudian Sudanko Muradi lapor kepada Daidan Surakmat bahwa pasukan telah kembali dan mereka juga menyatakan menyesal atas perbuatannya melawan Jepang dan berjanji untuk setia pada kesatuan. Mereka tidak sadar bahwa mereka telah masuk dalam perangkap. Kemudian mereka dilucuti senjata dan ditawan, diangkut ke markas Kometai Blitar. Tidak lama perlawanan peta yang dipimpin Supriyadi padam. Tokoh dan anggota peta kemudian ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Jepang. Ada dari mereka dihukum mati dan dihukum penjara seumur hidup. Dampak dari pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang, membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat, angkatan laut, membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda seperti Gerakan 3A dan Gerakan Putra. Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, ini dampak daripada sosial budaya. Nah, dilihat ada gambar dari segi pendidikan, dari segi ekonomi sangat memprihatinkan. Sehingga rakyat semakin benci terhadap pemerintahan Jepang. Bidang pendidikan. Jadi para pelajar wajib mempelajari bahasa adat istiadat serta lagu kebangsaan Jepang. Di bidang militer, pelajar dianjurkan untuk masuk militer, ada wajib militer. Nah, ini ya, dampak daripada
pendudukan Jepang. Janji kemerdekaan. Jadi untuk mengambil hati para pemimpin yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia, Jepang memberikan janji akan memerdekakan di kemudian hari. Maka dibentuklah namanya langkah-langkah seperti BPUPKI atau dikenal dengan Dokkortsu Jumbi Josokai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Dalam sidang BPUPKI pun ya itu menghasilkan dasar negara atau Pancasila yang saat ini kita kenal. Ada tokoh-tokohnya di sidang kedua tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan ada namanya Piagam Jakarta. Nah, kemudian karena bangsa Indonesia tidak mau kemerdekaan itu merupakan hadiah dari Jepang, maka bangsa Indonesia mengubah atau membentuk panitia kecil yang dikenal dengan PPKI atau Dokkortsu Jumbi Inkai yang diketuai oleh IR Soekarno. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tugas, silakan dijawab dan dikirim di Google Classroom. Pertanyaannya adalah tuliskan akibat dari pendudukan Jepang baik dari segi sosial budaya, ekonomi maupun pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.